Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu video pembelajaran seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama videonya sebagai berikut. Agar kita bisa memahami secara keseluruhan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, maka pada video pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang masa revolusi kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Agustus 1949. Yang kedua, tentang masa Republik Indonesia Serikat yang dimulai pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, tentang masa demokrasi liberal yang berlangsung pada 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, tentang masa demokrasi terpimpin yang dimulai pada 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Yang kelima, tentang masa Orde Baru yang dimulai pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei tahun 1998. Dan yang keenam, tentang masa reformasi yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Para pejuang ilmu, dinamika persatuan bangsa penting untuk dipelajari sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, telah banyak dinamika untuk mempertahankan utuhnya Indonesia. Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal dinamika penyelenggaraan negara. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sejumlah pemimpin Indonesia telah berkumpul untuk menyusun bentuk negara, dasar negara, dan isi Undang-Undang Dasar. Badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang bernama Dekoritsu Junbi Kosakai dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat sebagai ketua dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso atau RP Suroso. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, diantaranya masuk juga wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta 7 orang lainnya sebagai anggota istimewa dari Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus pembukaan persidangan BPUPKI. Pelantikan tersebut dilakukan di Gedung Chuo Sangi Inn yang pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan nama Gedung Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat masa Belanda. Gedung yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 Jakarta itu kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Meski demikian, secara resmi persidangan BPUPKI baru dimulai pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakati, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. PPKI beranggotakan 21 orang
yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah masa revolusi kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Agustus tahun 1949. Pada masa ini diawali dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebagai negara yang terbentuk dan menetapkan diri untuk menjadi negara yang berdaulat dan bersatu, Indonesia menjadikan dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Adapun MPR merupakan lembaga negara terpenting karena lembaga ini adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Setelah itu ialah presiden, karena presiden adalah mandataris MPR. Bagian B pada masa revolusi kemerdekaan yaitu sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dilaksanakan sidang PPKI. Sidang tersebut mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada masa revolusi kemerdekaan, terbentuklah sebuah komite yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada 29 Agustus tahun 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Beberapa ketetapan mengenai KNIP tersebut adalah: 1. Lembaga yang akan dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. 2. Penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian tentang kabinet yang pertama pada masa revolusi kemerdekaan. Susunan kementerian pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September tahun 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Kemudian bagian E adalah maklumat pemerintah. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat yang sebelumnya sudah ada. Pembentukan TKR bertujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia, atau yang kita kenal dengan istilah agresi militer. Setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu, TKR terdiri dari TKR darat, TKR laut, dan TKR jawatan penerbangan yang semuanya berasal dari perubahan BKR darat, BKR laut, dan BKR udara. Dan inilah merupakan cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 November tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Partai-partai politik yang berdiri setelah dikeluarkannya maklumat tersebut antara lain adalah Masyumi, PBI, PSI, Permai, dan PNI. Dan yang ketiga adalah maklumat 14 November tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan,
Indonesia masih berjuang melawan Belanda. Akibatnya, masih terdapat sentralisasi kekuasaan atau pemusatan kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri, yang kemudian ini dikenal dengan sistem pemerintahan parlementer. Kabinet pada masa Revolusi Kemerdekaan. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 45, terjadi pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Pada masa ini, terbentuk sejumlah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berikut kita lihat beberapa kabinet pada masa Revolusi Kemerdekaan. Kita lihat diawali dengan kabinet presidensial yang dipimpin langsung oleh Soekarno, kemudian kabinet Syahrir I, Syahrir II, Syahrir III, kabinet Amir Syarifuddin, kabinet Hatta I, dan kabinet Hatta II. Adapun mengenai pemberontakan pada masa Revolusi Kemerdekaan, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya, yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, yaitu seorang tokoh PKI yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia beserta Amir Syarifuddin. PKI melakukan kekerasan fisik terhadap pejabat, tokoh, dan warga yang anti PKI. PKI menguasai Keresidenan Madiun, Kabupaten Purwodadi, dan Kecamatan Cepu. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh satuan TNI melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Musso dan Amir Syarifuddin kemudian berhasil ditembak mati. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan ini berawal dari gagasan Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 4 Agustus tahun 1949 di Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan ini, TNI melakukan operasi militer ke berbagai daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Gerakan ini akhirnya berhasil dilumpuhkan pada tahun 1952. Pembahasan yang kedua, kita beralih ke masa Republik Indonesia Serikat yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Sejak 27 Desember tahun 1949, berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, berubah bentuk menjadi negara serikat atau Republik Indonesia Serikat. Terdapat 6 lembaga negara dalam negara Republik Indonesia Serikat, yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini, juga terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, yaitu seorang bekas tentara KNIL, yaitu Tentara Kerajaan Hindia Belanda. APRA memiliki tujuan mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Pada 23 Januari 1950, Westerling dengan sekitar 800 orang pasukan APRA menyerang kota Bandung dan menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai di jalan-jalan. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas oleh TNI. Westerling sendiri berhasil melarikan diri ke Singapura. Pemberontakan yang kedua pada masa Republik Indonesia Serikat yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April tahun 1950 di Makassar yang dilakukan oleh KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz.
Penyebab pemberontakan ini adalah penolakan masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berasal dari TNI atau Tanah Jawa pada saat itu ke Sulawesi Selatan. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatis, yaitu suatu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Gerakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil dan memiliki basis di Ambon. Pada 3 November tahun 1950 dilakukan operasi penumpasan oleh TNI. Ambon berhasil dikepung dengan bantuan angkatan udara dan serangan dari laut. Yang ketiga adalah masa demokrasi liberal yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945 sebagai konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Adapun hal-hal negatif dan positif pada masa sistem parlementer yang terjadi pada demokrasi liberal, dari segi negatif adalah kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana karena masa kerja kabinet rata-rata pendek. Hal ini disebabkan karena terlalu seringnya pergantian kabinet yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Selama tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Artinya, usia kerja rata-rata tiap kabinet kurang dari 15 bulan. Adapun dampak positifnya adalah pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, ekspor, dan mengendalikan inflasi. Membahas tentang pemberontakan pada masa demokrasi liberal, kembali terjadi pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Musakkar, dan di Aceh yang dipimpin oleh Daud Berawe. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Serikat atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disingkat dengan Permesta. Hal ini terjadi karena hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi. Kedua wilayah merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dan ketidakpuasan tersebut didukung oleh sejumlah perwira militer yang ada di daerah setempat. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer. PRRI dan Permesta akhirnya berhasil dilumpuhkan baik yang berada di wilayah Sumatera maupun Sulawesi. Masa yang keempat adalah masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Pada masa ini terdapat sebuah momentum yang dikenal dengan istilah Dekret Presiden 1959. Pada masa ini pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Kemudian terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah pada masa demokrasi terpimpin, para pimpinan MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung diberikan kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Kemudian, Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah DPR menolak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah. Penyimpangan selanjutnya adalah Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, untuk kedua kalinya PKI berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Tujuannya adalah
mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Masa demokrasi terpimpin berakhir ketika Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Kehidupan politik di masa Orde Baru bagi sebagian orang dianggap tak lebih baik dibandingkan pada masa demokrasi terpimpin. Hal ini disebabkan karena pembatasan hak-hak politik rakyat. Sejak tahun 1973, jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Pers dinyatakan bebas, tetapi pemerintah dapat menutup penerbitan pers, misalnya Tempo, Editor, dan Sinar Harapan. Selain itu, pegawai negeri dan ABRI didorong mendukung partai penguasa, yaitu Golkar atau golongan karya. Selanjutnya, yang kedua adalah pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Secara formal, kekuasaan negara dibagi ke berbagai lembaga negara, yaitu MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, presiden dianggap dapat mengendalikan berbagai lembaga negara tersebut. Misalnya anggota MPR yang diangkat dari ABRI berada di bawah kendali presiden karena presiden adalah panglima tertinggi ABRI. Sementara anggota MPR yang berasal dari utusan daerah juga diperkirakan dapat dikontrol oleh presiden karena mereka dipilih oleh DPRD 1 yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang notabene berada di bawah presiden. Kemudian terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela. Kekuasaan yang terpusat dan nyaris tak terkontrol membuat merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keadaan ini membawa rakyat pada kesengsaraan, terutama yang termasuk ekonomi menengah ke bawah. Kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya, Soeharto mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidennya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa yang terakhir adalah masa reformasi, yaitu dimulai sejak 21 Mei tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini terdapat kebijakan atau peraturan berkaitan kebebasan berpolitik. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa reformasi. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik. Di antaranya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan diberlakukannya otonomi daerah. Kemudian, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Amandemen tersebut dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang tiap lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem check and balance, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah. Semuanya sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing. Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi,
kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.